pengumuman. Insya Allah besok Pak Miftah juga hadir dalam acara peresmian Blue Mosque, Darut Tauhid ya, Masjid Biru Darut Tauhid. Kenapa biru? Karena catnya biru, sederhana. Kubahnya biru, besok kita ke sana. Ini di wisuda gimana? Wisuda hari ini diundur ya. Ke sana. Jadi pengumuman ini ya, jadi maghrib tetap sore nanti kajian di Darut Tauhid di sini, Asar Al-Hikam, lalu Bada Isya Ma'rifatullah, kajian Tarhib Ramadan, kemudian pindah malam-malam kita akan evakuasi ke kok satu, gimana terserah ya. Mau naik angkot, disiapkan angkot, yang bawa kendaraan sendiri silakan. Pokoknya semua parkir kendaraan ada di Masjid Eko Pesantren 1. Kami mau jalan kaki, bagus ya. Silakan, jaraknya kilometer ke atas ya. Di sana kita itikaf, perkiraan yang itikafnya mencapai 3.000, 2.000, 3.000 nanti ya. Santri akhwat juga besok naik ke atas semua. Lalu acara besok pagi, kajian subuh seperti ini setengah jam dan mulai gerak jalan. Ada yang nyebut jalan ini bukan jalan santai, bukan jalan ceria, tapi jalan kaki ya. Nanjak ini. Tidak jauh, hanya 3 km, sudah diukur ya. Kalau ke jalan itu sekitar 1 jam yang kuat ya. Sampai di atas diharapkan kita akan sarapan sama-sama. Kemudian jam 8 kita mulai acaranya. Hanya sampai jam 9.30 saja. Sebetulnya mengundang teman-teman dekat, ini tidak ada kaitan dengan polatak politik ya, kan udah selesai. Saya bukan orang partai, bukan orang polatak politik. Ada beberapa teman yang sangat intens biasanya. Satu, ya kalau dulu yang membangun Eko 1 dulu, zaman dulu sekali ya, 2006. Pak Erick Thohir, Sandi, itu dulu banyak interaksi, tapi sekarang udah pada jadi menteri, jadi saya kagok, cuman ngasih tahu. Ini ada acara peresmian masjid, kalau ada waktu silakan. Pak Anies, Baswedan, terus mungkin beliau juga bisa hadir, Pak Aher. Sebetulnya mau ngundang juga Pak Prabowo, tapi presiden sekarang ya. Dulu 2019 ya ke sini, Pak Prabowo di sini ngobrol, kemudian berkuda sama-sama, tapi sekarang sibuk kalau ngundang presiden rada-rada, maaf ya Pak Prabowo nggak diundang, bukan apa-apa, dah repot Bapak banyak kerjaan. Dan kalau ngundang presiden berat sekali. Ada yang dulu ada wapres ke sini, zaman dulu Pak Hamzahas, waduh berat lah ya, harus semuanya disterilkan. Beca jadi pada ini, angkot jadi nggak ada, dan udah wakil presiden pergi, tetap itu kan beca nggak beroperasi, harus diganti oleh Om. Nah begitulah ya. Kasihan kan tidak bisa bergerak ya, semuanya wajar. Silakan besok ke Eko Pesantren 2 ya, cari aja di sana. Itu masjid di set sound sistemnya enak, karya semua santri di sini. Ya, yang membangunnya juga arsiteknya santri, semua dilaksanakan oleh kontraktornya santri. Mudah-mudahan besok kita bisa merasakan satu keindahan ya, Blue Mosque Darut Tauhid. Masjid biru lah ya, ini Blue Mosque ya. Tapi dah pengen nyebut Blue Mosque, terserah saya ya kan. Bagi yang mau ikutan silakan siap-siap ya, bebas siapapun. Cuma makanan yang disediakan hanya 3.000
porsi. Jadi kalau nanti nggak kebagian, sebaiknya bekal ya, supaya semua kebagian. Insya Allah kebagian lah. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti A akan menyampaikan tentang bahaya lisan nanti malam. Jadi hari ini hanya prolognya saja. Oh, untuk malam ini ada acara makan kambing guling. Aduh, nggak tega ya. Kita bahagia kambing tutungnya nggak. Jadi untuk yang para pejuang pekerja pembangunan masjid, nanti malam ada kambing guling, Masya Allah. Nah hadirin sekalian, sekali lagi nanti Ramadan ini harus dalam pikiran kita bagaimana kita bisa sepenuhnya dua hal Ramadan ini. Satu, tambah ilmu supaya makin kenal ke Allah, tambah tahu apa yang Allah sukai dan yang Allah tidak suka dengan konsekuensinya. Dan yang kedua, mujahadah, bagaimana kita betul-betul melawan hawa nafsu kita sehingga tiap waktu kita jadi zikrullah, nafsu lisan, nafsu pikiran, nafsu amarah, hawa nafsu syahwat, termasuk nafsu perut kita bisa kendalikan, termasuk hawa nafsu malas. Kita kan taraweh biasanya nafsu senengnya imamnya yang bacaannya pendek atau panjang? Pendek. Begitulah. Kalau di BSD ada Pak satu masjid favorit sekali ya. Rata-rata pada pindah ke masjid itu karena terkenal kependekannya. Ya. Cepat selesai. Ya bisa dimaklumi bagi yang awam, tapi bagi yang menginginkan lebih banyak pahalanya, lawan hawa nafsunya ya. Cari imam yang bacaannya bagus, benar, bagus, dan kalau bisa yang agak panjang supaya kita bisa nebeng dapat pahala lebih gitu. Tapi nafsu ya gak mau. Nafsu tidak suka kita tahajud. Allah suka kita tahajud. Nafsu tidak suka kita sedekah. Allah suka kita sedekah. Nafsu sukanya kita marah-marah, banyak ngomong. Allah tidak suka. Nah, Ramadan itu sebetulnya dua kuncinya. Ramadan adalah bulan belajar dan bulan bermujahadah, mengamalkan ilmu dan mengendalikan hawa nafsu. Itu. Insya Allah nanti malam kita akan bahas ya. Baik, sekarang kita akan berdialog dengan Pak Ayah Muryoko. Emang namanya Pak Ayah? Boleh Pak dipinjamkan mikrofonnya? Pak Muryoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siap-siap di wisuda hari ini. Sudah siap Pak? Insya Allah. Bapak dari Bangka? Betul. Alhamdulillah. Bagaimana ceritanya Pak bisa masuk ke program PMK ini? Direkomendasikan oleh anak. Direkomendasikan oleh anak. Anak kuliah di UPI, sering ikut kajian di sini. Anak kuliah di UPI, sering kajian di sini. Apa rekomendasinya dari anak? Itu masuk pesantren ini belajar mencari ilmu agama untuk menyempurnakan ibadah. Masya Allah. Dari logatnya Bapak tentara dulu ya? Siapa? Wah, satu bangsa. Gimana ada mirip kesatrian tidak di sini Pak? Agak mirip-mirip. Mirip-mirip disiplinnya. Disiplin Kemudian ya. bersihnya Bersihnya luar biasa. Alhamdulillah. Perhatian. Perhatian. Sekali lagi perhatian. Duduk siap. Silo. Orang bisa turun bisa mengarang.
Istirahat di tempat. Kalau mau meluruskan punggung di sini begitu, Pak. Betul. Cuma bedanya kalau tentara kan lagi siap, Pak, wajahnya wajah. Kalau sini di maes. Masya Allah. Baik, apa yang paling Bapak dapatkan di sini? Banyak sekali ya. Banyak sekali. 3 saja. Tentang Satu. satu untuk mendapatkan untuk ibadah sholat yang khusyuk dapat di sini. Oh, Bapak merasakan lebih khusyuk, Pak. Mendapat ilmunya di sini. Apa yang termahal yang Bapak dapatkan di sini? Yang kalau satu kata yang paling mahal, apa yang didapatkan? Iman dan takwa. Iman takwa. Seperti apa iman takwa itu? Karena merasa di hati lebih enak kita beribadah, mungkin karena selama di sini lingkungannya memang bagus. Kemudian kita bisa mensyukuri nikmat Allah yang selama ini mungkin kita terlupakan. Bisa merasakan ketenangan mungkin ya Pak. Yang paling enak tuh ya. Betul. Itu kan mahal Pak. Betul. Gak bisa dibeli. Betul. Termasuk jadi tentara nggak bisa beli tenang Pak. Betul. Benar Pak? Malah nggak tenang lagi yang. Nggak tenang ya. Iya. Disiplin, tapi cukup untuk memberi ketenangan karena disiplin zikrullah lah yang bisa membuat tenang. Betul. Sebetulnya kalau tentara udah disiplin fisiknya, disiplin akalnya, tambah disiplin hatinya, udah mantap sekali. Makanya kami kesini. Iya Pak. Baiknya sebelum pensiun, tapi udah keburu pensiun ya Pak. Nggak apa-apa Pak, tidak ada kata terlambat. Kalau sebelum pensiun tidak ada waktunya untuk 40 hari. Tidak ada waktunya ya Pak. Kalau gitu Panglima harus pesantren ke sini. Betul. Setuju Pak? Setuju. Kita itu ya, bagus ya. Ya bagus lah. Mungkin ada saran bagi para pensiunan TNI? Ya kalau bisa seluruh pensiunan belajar di Darut Tauhid. Seluruhnya Pak? Nggak muat Pak. Ya ada gantian lah. Gantian Pak. Ya mungkin kalau kami ini kan mungkin ke 6, 9, 7 dan selanjutnya. Baik, siap. Jadi direkomendasi ya Pak ya. Siap. Terima kasih. Wah, ini kawan-kawannya. Ini akur kan? Akur. Nggak ada perkelahian di kasus sama. Akur, alhamdulillah. Friend ya. Biasanya kalau udah soulmate Pak. Terima kasih Pak. Semoga istiqomah ya. Amin. Saya sekarang akan ke Bunda Nina Marlina. Oh ya, mikrofonnya sudah siap? Silakan. Terima kasih Bunda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak Mim? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nina dari Cianjur. Ya, Alhamdulillah, terima kasih. Bagaimana ceritanya bisa pesantren di sini? alhamdulillah selama ini saya Kamera ikut mengikuti kajian-kajian AA di IGA. di IG. Ya, di IG setiap MI pagi ataupun Jumat subuh. Di Cianjur. Di Cianjur, iya. Alhamdulillah. Nah sebelum ikut PMK, saya intens selama sebulan tiap hari Kamis, Jumat itu datang di sini Dari Cianjur. Alhamdulillah. Jadi dari Cianjur ke sini ikut pengajian Kamis Jumat. Ya, jadi langsung kajiannya gitu melihat AA gitu secara live. Gitu. Malu saya. Bu, sesudah ikut apa yang membuat Ibu mengambil keputusan? Kan tiap pagi dengar ceramah. Terus ke sini datang, kok masih ikut juga pesantren? Sepertinya saya harus lebih ikut gitu ikut di PMK karena ternyata alhamdulillah saya mendapatkan ilmu-ilmu yang banyak yang asalnya saya tidak tahu menjadi tahu, yang asalnya tahu sedikit menjadi banyak tahunya. Masya Allah, ternyata ikut pengajian saja tidak cukup gitu ya? Iya, jadi kalau di sini lebih dapat pelajarannya lebih banyak di KMB-nya.
dengan asatidnya yang ilmunya sangat penyampaiannya sangat lugas, jelas seperti itu. Jadi apa yang terjadi sesudah ilmu bertambah, Bu? Alhamdulillah, insya Allah sesudah ilmu saya bertambah, saya berharap saya bisa mujahadah dengan ilmu baru dan bisa istiqomah insya Allah. Yang paling mahal selama di sini apa? Hati gimana? Ya alhamdulillah di sini hati menjadi sakinah, senang itu tenang gitu. Aduh. Karena mungkin ya lingkungannya juga kondusif. Ya di benar. asrama, di tempat belajar juga. Berapa teman-teman kan usianya beragam tapi jadi sekelas, aman ya, akur. Alhamdulillah. Main sering sama-sama ya. Ya, alhamdulillah. Bukan main, Pak. Alhamdulillah. Udah kemarin main-main ke itu, ke Eko 2. Ke Eko 2. Seneng main di sana ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ikut panen enggak? Enggak kemarin ya. Nggak ada panen. Enggak ada, nanti yang itu yang bebas makan itu panen cabai. Astagfirullah. Enggak boleh sembarangan, maaf ya Bu. Ada pesan-pesan enggak Bu untuk yang menyimak ini? Pesan-pesannya saya menyarankan mungkin ini untuk saya untuk teman-teman dekat saya juga di Cianjur. Ini Bu dari Kementerian Pendidikan ya? Pertanian saya dari Balai Penelitian Tanaman Hias pensiunan. Alhamdulillah. Kementerian Pertanian. Pertanian apa? Balai Penelitian Tanaman Hias. Jadi Tanaman hias? Ya. Ibu harus berbakti dong di sini ya enggak? Kalau yang di Lembang ada tanaman sayuran. Kalau saya di Cipanas tanaman hias Harus buktikan ya, buktikan. Insya Allah. Nanti Ibu nanam ya. Insya Allah. Baik Bu, ada pesan-pesan? Pesannya yaitu tadi mungkin untuk ini saya sarankan ikut program PMK karena Masya Allah sangat ya Allah banyak sekali manfaat, banyak ilmu-ilmu yang baru yang Jadi saya kepada para anak, cobalah modalin orang tuanya untuk ikut gitu ya. Jangan cuma dulu kita ngemodalin anak gitu kan ya Bu ya. ya mungkin seperti itu. Ibu ngemodal sendiri sepertinya ya. Alhamdulillah karena dapat pensiun terus ada juga simpanan. Anak-anak mendukung sekali alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Iyalah siapa anak yang tidak mau lihat orang tuanya makin bahagia. Baik Ibu, terima kasih. Ya. Iya, sama-sama. Alhamdulillah semoga istiqomah. Sekarang Fado Tamalik. Mana Fado? Ini Fado. Fido, beda suruh. Fido silakan. Iya. Gimana Fido? Apa ya? Ini program apa Fido? Dari Deki ya. Deki itu Daurah Kolbiah. Kolbiah. Berapa lama? 1 bulan nggak? 1 bulan. Iya, betul. 30 hari ya. Gimana ceritanya Fido? Ini seorang wirausaha ikutan seperti ini. Sebenarnya sih direkomendasi dari keluarga. Oh, Dulu kakak pernah di sini di Deki juga. pernah kakak di Deki. Iya, 2 sepupu pernah di sini ya. Oh, terus kata keluarga gimana? Fido, Ikut. kamu harus tobat karena gitu. Iya. Nah, kan pasti mungkin nggak nyangka apa yang dirasakan sesudah ikut di sini. Sebenarnya lebih ke bersyukur sih ya. Mana gitu? Sebenarnya lebih ke bersyukur. Gimana maksudnya? Maksud itu lebih bersyukur apa yang sudah didapat gitu lah. Oh, jadi nambah syukur. Betul. Ya. Terus lebih ke pengendalian hati. Sebulan gitu cukup tidak sih pesantren? Insya Allah. Insya Allah apa? Insya Allah ini ya istiqomah. Nah, pinter jawaban. Mau nyebut nggak cukup kerjaan banyak ya nggak, mau nyebut cukup masa cukup sebulan gitu kan, jadi insya Allah istiqomah. Ini cerdas nih pengusahanya. Baik, apa ya rencananya sepulang dari sini? Lebih memperbaiki diri sih ya. Lebih di situ ya. Iya, karena ancaman bagi kita bukan datang dari siapa-siapa, Betul.
Yang mengancam diri kita itu adalah keburukan kita. Makanya PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Lillahi ta'ala. Perlu nggak sih bagi wirausaha ikut pesantren seperti ini? Perlu banget sih ya, sebenarnya. Kenapa perlu banget? Sebenarnya untuk lebih melatih diri sih ya. Mim, kelihatannya kecil suaranya Mim. Ya maaf ya. Fokus. Lebih untuk melatih diri sih ya sebenarnya. Karena kalau usaha nggak ingat Allah repot. Betul lah. Apalagi nanti lingkungan ya. Kalau lingkungan nggak ingat Allah maunya kan maksiat melulu. Dapat untungnya dipakai maksiat. Kalau nggak ingat Allah ya. Nyari untungnya juga pakai maksiat itu. Padahal kalau kita tahu Allah yang ngebagikan rezeki, tenang aja. Bisnis tuh. Alhamdulillah. Qadarullah saya juga kan wiraswadma ya wirausaha. Jadi dari kecil usaha jadi ada Allah yang ngasih rezeki. Bagi kita bisnis itu adalah ibadah. Nggak perlu pakai licik-licikan, nggak perlu pakai ribet-ribetan. Lempeng saja. Ya. Baik, udah nikah belum? Sudah, Ya alhamdulillah. alhamdulillah. Ya tadinya mau dipromosikan karena udah nggak jadi. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dido, ya. Satu lagi terakhir, Tasya Salsabila Putri Syahrujal. Wah. Panggilannya yang mana nih? Ada 4. Terus, kamu yang jawab. Oh ya udah, nggak apa-apa. Ya namanya juga jodoh ya. Silakan, maaf, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jakarta, mahasiswi. Bagaimana ceritanya? Saya kesini sejujurnya direkomendasi sama orang tua ya. Karena yang pertama saya susah bangun subuh sebenarnya. Saya kadang kebablasan mulu subuhnya. Jadi orang tua saya rekomendasiin ke sini. Oh, itu sejarahnya. Kebluk gitu kebluk. Saya makanya orang tua saya capek kayaknya. Jadi bawa saya ke sini. Oh, jadi itu asal usulnya ya udah. Terima ya, Dek ya. Jadi kata orang tua gimana? Ju, kamu sholat subuhnya di Darut Tauhid gitu? Iya, kayak mungkin capek ya, orang tua juga ngelihat anaknya susah bangun mulu, udah dibangunin kagak bangun-bangun mulu Terus ya udah ngelihat rekomendasi ada DT Daurah Kolbia katanya. Ya udah masuk ke sini. Tadinya mah kayak takut gitu kan, tapi ke sini alhamdulillah. Takut apa? Ya takut, ya banyak takutnya kan. Karena bangun subuh aja susah, gimana ngejalanin kegiatan yang lainnya gitu. Oh, takut situasi yang... Iya, karena di rumah ngerasa nyaman banget, saking nyamannya jadi tidurnya kebablasan. Iya. Dan tiap hari gitu. Iya. Nah, di sini gimana? Nah, di sini alhamdulillahnya yang ya karena subuh aja agak telat ya, udah mau ke duha mungkin. Di sini tiba-tiba saya harus tahajud. Dan tahajud pertama saya bukannya seumur hidup nggak pernah tahajud, enggak. Cuman emang jarang banget. Jadi pas kesini tuh baru tahajud lagi gitu terus kayak oh gini ya rasanya tahajud gitu. Saya pertama kalinya tahajud lagi nangis Nangis ya? Ya kayak Saking- orang-orang kayak gini ya meminta sama Allah gitu di sepertiga malamnya. Oh, jadi terasa indah gitu tahajud Banget, ya? sangat Masya Allah. sangat indah. Luar biasa. Pakai wow. Gak ngerti Dari yang sholat subuh telat menjadi tahajud dan nikmat tahajud itu ya. Sangat amat nikmat. Masya Allah. Insya Allah. Jadi bersyukurkah ikut pesantren ini? Bersyukur saking bersyukurnya ibu saya nyuruh saya lanjut Ramadan. Oh, jadi ibunya sekarang yang pesantren gitu? Enggak, saya disuruh lanjut deki Ramadan. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti karunia Allah lewat orang tua. Nggak nyesel ya kesini ya? Enggak.
Antara ekspektasi awal dengan hasil gimana tuh? Ekspektasi ya nggak maksudnya kayak ya udah biasa aja menjalani ya udah, tapi ternyata kayak oh ada hati juga yang harus apa ya ditata, diberikan apa namanya ilmu-ilmu agama gitu kan, karena sebelum-sebelumnya kayak duniawi mulu yang kalau kata Cidun ya cinta dunia. Masya Allah, jadi bersyukur banget lah ya. Sangat amat. Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah. Tuh ya. Alhamdulillah, astagfirullah, kenapa saya jadi ibu? Sabar ya dek, ada waktunya ya, di wisuda dulu. Apa saran bagi mahasiswa lainnya? Ini cuti apa? Baru lulus masih pengangguran ini. Pas ya. Siapa tahu tuh ada loker-loker mah. Apa? Loker lowongan kerja. Loker apa lagi? Lowongan kerja Tanya sama beliau ya. Astagfirullah. Banyak yang jodoh-jodoh juga di sini ya. Bapak udah masa kemasan nggak usah banyak pikiran. Daurah kolbiah boleh Pak. Terima kasih. Jadi syariatnya lewat siapa aja. Tapi hakikatnya cuma satu. Allah yang memang mau ngasih. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah pahamkan agama. Jadi aslinya Allah yang menginginkan adik-adik ini, bapak-bapak ibu ini belajar lewat siapa aja jalannya. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah teman-teman sekalian, ini daurah kolbiah dan usia pendaftaran untuk daurah Ramadan tanggal 3 sampai 20 Maret, usia 17 sampai 40. Daurah Ramadan ini ya. Nih kalau yang mau daftar pesantren daurah Ramadan, ini bukan kilat, bukan, namanya daurah Ramadan 17 sampai 40 tahun, pelaksanaan 3 sampai 20 Maret. Informasinya ini gampang nomornya nih. 0811 ulangi 2480. Ulangi deh. Gak lulus nih masa 2800. 0811 2480. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, sahabat-sahabat sekalian. Bagi yang mau umroh sama-sama, ada yang mau ikut enggak? Oh iya, besok juga ada hadiah umroh 2 yang ikut ke sana. Yo, yang mau ikutan, tenang aja. Aduh, tenang aja. Allah yang menentukan, ya. Ada dari seorang hamba Allah ngasih 1, dari MQ Travel 1, sehingga besok dapat ada 2 yang siapa yang ditakdirkan diundang Allah tuh ya. Terima kasih sekali lagi semuanya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa ingat kepada Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itulah doa yang harus kita panjatkan terus. Ya Allah, tolonglah saya agar saya selalu ingat padamu, selalu bersyukur kepadamu, dan bisa memperbagus ibadah untukmu. Kalau sama-sama, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Selamat bagi yang sudah lulus, selamat bagi yang akan daftar, dan bagi semua yang menyimak, mudah-mudahan kita diberi nikmat usia di bulan Ramadan, diberikan kesehatan, dilimpahi dengan ilmu yang manfaat, dan amal-amal kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dihitung mundur kerja. Dari dihitung.